Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korin Nabawi dengan NIM 204404006. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang teori belajar kognitivis. Pengertian teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikir manusia. Di samping itu, teori ini pun mengenal konsep bahwa belajar adalah hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Teori kognitivisme mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Dalam pembelajaran pada teori ini dianjurkan untuk menggunakan media yang konkret karena anak-anak belum dapat berpikir secara abstrak. Tokoh dan pendapatnya dalam teori kognitivisme. Teori belajar menurut Piaget. Piaget dikenal dengan teori cognitive development. 3 prinsip utama pembelajaran yang dikemukakan Piaget. Pertama, belajar lewat pengalaman sendiri. Dengan menggunakan pengalaman nyata, maka pengembangan kognitif seseorang akan lebih baik daripada hanya menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. 2. Belajar aktif. Proses pembelajaran adalah proses aktif karena pengetahuan terbentuk dari dalam subjek belajar. Yang ketiga, belajar aktif. Proses pembelajaran adalah proses aktif karena pengetahuan terbentuk dari dalam subjek belajar. Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu. Pengetahuan dibangun dalam pikiran. Pengetahuan yang dibangun dalam 3 bentuk, yaitu pengetahuan fisik, pengetahuan logika matematika, dan pengetahuan sosial. Belajar pengetahuan meliputi 3 fase, yaitu fase eksplorasi, fase pengenalan konsep, dan fase aplikasi konsep. Menurut Piaget, pembelajaran terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak sendiri. Yang kedua, memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tersebut. Yang ketiga, mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah. Yang keempat, menilai pertanyaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan dan melakukan revisi. B. Teori menurut Brunner. Menurut Brunner, dalam teori psikologi kognitif disebut teori belajar penemuan dan prosesnya melalui tahap-tahap. Yang pertama, proses belajar terjadi lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi dan bukan ditentukan oleh umur siswa. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap yang ditentukan oleh cara melihat lingkungan, yaitu enaktif, seorang yang melakukan aktivitas-aktivitas individu untuk memahami lingkungan sekitarnya. Ikonik, siswa melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi herbal. Simbolik, proses belajar untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang abstrak. Brunner menyatakan bahwa dalam belajar ada 4 hal pokok yang perlu diperhatikan, yang peranan pengalaman, struktur pengetahuan, kesiapan mempelajari sesuatu, intuisi, dan cara membangkitkan motivasi belajar. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan pengalaman optimal peserta didik untuk mau dan dapat belajar. Pembelajaran diharapkan dapat membantu peserta didik dalam hal mencari alternatif pemecahan masalah. Perstrukturan pengetahuan untuk pemahaman optimal. Pembelajaran hendak dapat memberikan struktur yang jelas dari suatu pengetahuan yang dipelajari anak-anak. Perincian urutan penyajian materi pelajaran. Pendekatan pembelajaran dilakukan dengan siswa dibimbing melalui urutan masalah sekumpulan materi pelajaran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan dalam menerima, mengubah, dan mentransfer apa yang telah dipelajari. Cara pemberian reinforcement. Brunner mendukung adanya hadiah dan hukuman dalam pembelajaran yang digunakan sebagai reinforcement untuk siswa. Brunner mengakui bahwa suatu ketika hadiah ekstrinsik bisa berubah menjadi dorongan yang bersifat intrinsik. Prinsip-prinsip teori kognitivisme. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Prinsip umum teori belajar kognitif antara lain lebih mementingkan proses belajar daripada hasil.
Kedua, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Ketiga, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat dalam tingkah laku yang nampak. Keempat, memisahkan atau membagi situasi materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Kelima, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengelolaan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. 7. Dalam praktek pembelajaran, teori ini berdampak pada tahap-tahap perkembangan. 8. Dalam kegiatan pembelajaran, ketertiban siswa aktif amat dipentingkan. Penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran. Secara umum, penerapan teori kognitivisme terhadap pembelajaran sebagai berikut. Diperlukan arahan dari guru agar siswa tidak hanya melakukan kesalahan. Guru harus memberikan kesempatan sebaik-baiknya agar siswa memperoleh pengalaman optimal dalam proses belajar dan meningkatkan kemauan belajar. Peningkatan pembelajaran dapat dilakukan melalui urutan masalah, materi belajar yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan dalam menerima, mengubah, dan mentransfer apa yang telah dipelajari. Pemberian hadiah dan hukuman dalam pembelajaran harus memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas. Pada saat mengawali pembelajaran, guru menggunakan kemampuan awal sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Guru memperkenalkan terlebih dahulu konsep yang paling umum dan inklusif, kemudian baru yang lebih mendetail, artinya pembelajaran dari umum ke khusus. Materi pelajaran disusun sedemikian rupa sehingga guru dapat menggunakan hierarki konseptual ke atas ke bawah selama informasi disajikan. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara apa yang telah dipelajari dengan apa yang telah diketahui siswa. Adanya perbedaan individual pada diri siswa diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, dan pengetahuan awal, dan sebagainya. Kelebihan teori belajar kognitif. Pada dasarnya, konsep pembelajaran kognitif mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, siswa sebagai subjek belajar menjadi faktor yang paling utama. Siswa dituntut untuk belajar dengan mandiri secara aktif. Penerapan apa yang dimiliki siswa agar siswa mempunyai pengalaman dalam mengeksplorasi kognitifnya lebih dalam. Tidak hanya fokus pada penggunaan bahasa verbal dan kegiatan komunikasi. Pada saat siswa melakukan hal yang benar, untuk diberikan hadiah untuk menguatkan mereka sehingga dapat berbuat yang tepat. Hadiah tersebut dapat berupa pujian dan sebagainya. Dan sebaliknya, memberikan hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan agar mereka menyadari dan tidak mengulanginya lagi. Hukuman dapat berupa teguran, nasihat, dan sebagainya. Hukuman bukan dalam konteks kekerasan. Pembelajaran tidak akan berhenti sampai ditemukan unsur-unsur yang baru lagi untuk dipelajari, yang diartikan pembelajaran dengan orientasi ketuntasan. Pembelajaran dilakukan dari pengenalan umum ke khusus, dan sebaliknya dari khusus ke umum atau dari konkret ke abstrak. Adanya kesamaan konsep atau istilah dalam satu konsep bisa sangat mengganggu dalam pembelajaran. Karena itulah penyesuaian integratif dibutuhkan. Penyesuaian ini diterapkan dengan menyusun materi sedemikian rupa sehingga guru dapat menggunakan hierarki konseptual di atas ke atas dan ke bawah selama informasi disajikan. Mengutamakan pembelajaran dengan interaksi sosial untuk menambah khasanah pengembangan kognitif siswa dan menghindari kognitif yang bersifat egosentris. Materi yang diberikan akan sangat bermakna jika saling berkaitan, karena dengan begitu seorang akan lebih terlatih untuk mengeksplorasi kemampuan kognitifnya. Kelemahan teori belajar kognitivisme. Teori kognitif sering mendapat kritik karena lebih dekat kepada psikologi daripada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam pembelajaran tidak mudah. Selain itu, teori ini tidak menyeluruh
pada semua tingkat pendidikan, sulit untuk dipraktikkan pada tingkat lanjut, serta beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.